Partai Buruh menggelar kampanye nasional di Istora Senayan, Jakarta. Partai Buruh menyuarakan berbagai kebijakan yang akan dijalankan, salah satunya mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Massa yang berasal dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh memeriahkan kampanye nasional ini. Dalam kampanye ini, Partai Buruh kembali ingin memperkenalkan visi misinya, dan dengan visi misi Indonesia Sejahtera, Partai Buruh menyuarakan kenaikan upah 15%, penghapusan outsourcing, BPJS gratis hingga jaminan sosial. Sementara untuk Pilpres, Partai Buruh belum menentukan pasangan calon yang akan didukungnya. Partai Buruh juga optimistis akan masuk parlemen. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Leo Taufik di Istora Senayan. Selamat siang, Leo. Bagaimana situasi kampanye siang ini? Ya, Glenis dan saudara, memang situasi kampanye Partai Buruh ini cukup meriah, di mana puluhan ribu dari massa pendukung Partai Buruh ini memadati Istora Senayan Jakarta, baik di dalam area Istora Senayan maupun di halaman Istora Senayan. Salah satu yang disuarakan kalau saya melihat dari banner yang beredar ini adalah pencabutan Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja. Dan untuk lebih lengkapnya saya telah bersama Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Ya, Pak, untuk saat ini apa yang ingin disuarakan Partai Buruh dalam kampanye nasional ini, Pak? Pada hari ini 8 Februari 2024, Partai Buruh mengadakan kampanye nasional akbar sebagai puncak kampanye sebelum memasuki hari tenang. Partai Buruh didirikan karena adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu Partai Buruh berkomitmen begitu menang masuk Senayan, dan elektabilitas Partai Buruh dalam survei internal adalah 4,778%. Kami berkeyakinan 20 hingga 30 kursi ada di DPR RI. Begitu masuk di Senayan, maka kami akan melakukan yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah merugikan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Bagaimana negara menempatkan dirinya dalam Omnibus Law sebagai agen outsourcing, agen perbudakan. Negara Pancasila menempatkan diri sebagai agen perbudakan. Ini adalah karena kerakusan dan keserakahan daripada pemilik modal. Para pemilik modal hitam, mereka ingin menghancurkan kesejahteraan kaum buruh, petani, nelayan. Bagaimana di musim panen boleh dilakukan impor. Hari ini rencana 3 juta impor beras, itu diatur dalam Omnibus Law. Bagaimana nelayan susah mendapatkan solar dan tidak punya perahu. Bagaimana guru dan tenaga honorer hanya dijanji-janjikan untuk diangkat tapi tidak pernah diangkat. Bagaimana kemudian orang dikontrak seumur hidup, naik upah seharga toilet Rp2.000 per hari. Omnibus Law adalah puncak penindasan kaum pemodal atas nama negara kepada kaum buruh. Maka hari ini kaum buruh akan menyuarakan secara keras bahwa kami ingin Omnibus Law dicabut, dan secara konstitusional Partai Buruh dengan elektabilitas 4,778% berkeyakinan akan bisa mencabut Omnibus Law tersebut. Kami menyerukan pada kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, disabilitas, para perempuan yang termarginalkan, buruh-buruh yang tertindas, buruh informal, kemudian juga guru dan tenaga honorer, buruh migran, pensiunan, para milenial dan Gen Z yang orang tuanya kelas pekerja. Bergabunglah kembali kepada Partai Buruh. Kita lawan penindasan negara, dikooptasi oleh para pemilik modal. Ini bukan tentang penentangan kelas, ini tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang kemanusiaan, tentang persamaan. Dan mereka rakus, mereka serakah, mereka greedy, sudah mendapat banyak dari negeri ini. Mereka juga ingin menghancurkan kesejahteraan kaum kelas pekerja. Dan kami juga berkomitmen melakukan pembebasan negara Palestina. Palestina harus merdeka. Palestina harus diakui hak-haknya sebagai sebuah negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem. Terima kasih Pak. Untuk dari sekian banyak atau sekian lama masa kampanye ini, apakah Partai Buruh optimis untuk lolos parlemen pada pemilu kali ini, Pak? Partai Buruh berkeyakinan lolos dalam parlemen, yaitu hasil survei internal. Buruh ditanya, buruh, kamu milih Partai Buruh nggak? Bukan survei-survei yang umum, survei umum itu kan rakyat. Terus kita tanya lagi buruh yang berserikat. Buruh yang berserikat kan anggota serikat buruh. 4 konfederasi serikat buruh terbesar ada di sini. KSPI, KSPSI Andigani, KPBI, KSBSI. 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan juga serikat petani Indonesia. Mereka ditanya, mereka jawab 4,778%,
buruh-buruh yang bersikat itu, elektabilitas Partai Buruh lolos tembus ke Senayan. Terima kasih Pak Iqbal untuk waktunya. Silakan melanjutkan kampanye nasional untuk Partai Buruh ini. Memang hingga saat ini Partai Buruh ini fokus untuk di Pileg. Sementara untuk Pilpres ini Partai Buruh belum menentukan paslon mana yang akan diusungnya. Kembali ke studio Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Leo Taufik langsung dari Istora Jakarta.